ngaji akhlak ya. Tadi sudah ngaji akidah, juga ngaji nahwu. Tadi sudah dijelaskan apa bedanya khasyah dengan khauf. Di sini Buya kalau ditanya tentang nahwu biar dicolek dikit biasanya keluar alfiahnya Buya. Oh boleh tuh coba. Karena memang ciri khas khusus ini nahwu sorof. Ya. Alhamdulillah masih kuat ya? Masih kuat. Kalau Buya itu biasanya kalau di Jakarta, kalau orang Madura meskipun Ciputat bilangnya Jakarta Buya. Oh gitu. Kalau di Jakarta beliau itu ngajar dari jam 4 sore sampai jam 9. Hari Selasa sore itu jam 4 sampai jam 9 malam, 5 jam gitu. Kalau malam minggu beliau itu ngajar hikam dari jam 11 sampai jam 3 malam. Kuat. Kepalanya keberatan. Ini baru sudah 1 jam lebih, tapi baru muqaddimah. Jadi kalau memang pengen pemahaman yang amik, yang mendalam tentang kitabnya Imam Haris Al-Muhasibi ini tidak cukup ya satu jalsah atau satu liqa saja. Jadi harus mungkin berbulan-bulan. Tapi karena waktunya terbatas dan kata beliau biasanya di akhir zaman itu banyak rukhsahnya. Banyak rukhsahnya yang pikir seharusnya 1000 jadi 100. Itu kata beliau. Baik, kita sebelum kita lanjutkan, saya kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya. Saya ambil 2 penanya dulu dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, satu, oke. Silakan maju ke depan. Satu lagi, oh di tengah itu. Silakan. Aman Jong. Berat mata Jong. Inti 11-12 apa itu tuh, kepala aja berat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Aziz. Sebenarnya dari mana Mas Abdul Aziz? Dari Banyuwantes. Oh, Banyuwantes. Sebenarnya saya termasuk dari fan dari Buya. Mengatakan itu karena saya ingin bertokoh. Kalau boleh dibimbing. Kemudian masuk pada pertanyaan, melihat penjelasan dan mendengarkan penjelasan dari Buya tentang aliran-aliran yang ada zaman sekarang sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu timbul pertanyaan dari saya pribadi bahwa apa yang kami harus lakukan sedangkan keilmuan kami tidak cukup untuk itu, tidak setingkat keilmuan Buya. Takutnya nanti kami tidak bisa memfilter semua paham-paham dan aliran-aliran itu, dan mohon penjelasan apa yang harus kami lakukan. Takutnya kami nanti tidak melihat hal-hal itu dengan jernih, karena kami keilmuan kata orang Madura ingat kali seperti itu di tengah-tengah. Maka dari itu minta penjelasannya. Hanya itu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung bertanya kedua, silakan. Pak ada hada mustamirra? لا في الجدول ما عندك سابقا خلاص اسمه في جدول آخر نفس الكتاب Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tanyakan, dan ini merupakan suatu kejanggalan mulai dari dulu yang menancap di dalam otak saya. Yang saya tanyakan, mana yang harus lebih dikedepankan antara akhlak dengan ilmu. Saya juga pernah mengungkapkan bahwasanya pada salah satu ustadz bahwasanya akhlak dengan ilmu itu adalah seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Cuman mana yang harus lebih dikedepankan seperti itu. Dan yang kedua yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara menumbuhkan cinta di dalam
di dalam hati ini, karena salah satu murabbi ruhina itu mengatakan semuanya itu akan sempurna jika didasari dengan cinta. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 pertanyaan Bu ya. Yang pertama, bagaimana apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah keterbatasan ilmu pengetahuan ketika menyikapi aliran-aliran dan berkembang pada saat ini? Yang pertama, harus menerima dan ridho bahwa Nabi SAW mengabarkan sataftariku ummati ala 73 firqah. Hadis Imam Abu Daud, hadis Imam Tirmizi. Coba diterjemah, sataftariku ummati. Sa itu faidahnya apa? Akarnya jauh atau dekat? Ada nggak di Alfiah? Ayo baca. Wah, kayaknya masih ngantuk ya, sudahlah ya. Kita tunggu ya Alfiahnya, ntar kita senggol-senggol ya. Berarti min qarib, dekat sekali. Sataftariku ummati. Umat siapa? Ini umat Muhammad gak? Umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian besok nanti akan berpecah, dan yang paling mudah berpecah itu orang yang masuk ke dalam dunia politik praktis. Meninggal Sayyidina Nabi SAW, pecah sahabat Muhajirin dan Ansar. Meninggal Sayyidina Abu Bakar ke Umar, masih aman. Dari Umar dibunuh. Berarti ada yang gak senang dengan Sayyidina Umar. Naiklah Utsman sebelum wafat pun dikepung 40 hari 40 malam, lalu ditusuk sedang baca Al-Quran. Naiklah Sayyidina Ali. Naik Sayyidina Ali, ternyata beliau dituduh ikut membunuh Sayyidina Utsman. Maka Aisyah pun tersinggung. Aisyah pun ikut perang melawan kelompok Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang, bukan aku yang membunuh. Tapi beliau habis ngomong begitu, tiba-tiba ada tentara Sayyidah Aisyah dibunuh oleh orang tak dikenal yang ngakunya dari kelompok Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali mengatakan, bukan aku. Perang pecah karena waktu sudah maghrib. Pecah mereka. Ada yang imannya lebih tinggi daripada sahabat Nabi, daripada Umar, Utsman, Ali, Fatimah, Aisyah. Ada? Mereka ada yang lebih tinggi? Enggak ada. Itu mereka juga berpecah belah. Maka kita harus ridho perpecahan itu ada di kalangan itu yang pertama. Yang kedua, harus mulai belajar aliran-aliran akidah. Kalau tidak ada di kelas, harus buat daurah khusus. Ada aliran-aliran. Ada aliran lama, ada aliran kekinian. Sebenarnya sama aja, cuma beda nama, beda kondisi. Dulu, sekarang sama aja. Yang ada di abad kedua, ketiga, yang memfatwakan bunuh cuma karena beda politik, itu sudah ada zaman dulu. Nama kelompoknya Khawarij. Apa nama kelompoknya? Ya. Nanti kalian coba lihat. Mohon maaf, semoga orang-orang guru-guru pesantrennya tidak berpolitik praktis. Kalau guru-guru pesantren atau pimpinan pesantren ikut politik praktis, nanti akan tengkar sama pesantren sebelah. Coba aja nanti. Ya. Saya nggak tahu ya, saya belum terlalu mengerti peta di Madura, tapi bakal terjadi. Sama-sama partai Islam bakal tengkal. Coba partai Islam di Indonesia ada berapa? Coba sebutin. Hah? PDI. Oh, itu PDIS ya, Partai Demokrasi Islam Syariah. Partai apa aja? Yang Islam loh ya. Terus KS, terus PKB. Ya. Ada P lagi apa?
PKL. Ini 3 Islam semua nggak? Beda semua. Orang di P3, orang di PKB dia juga. Tawasulan juga. Ya. Mau nyoblos dia wiridan juga, tawasul dulu sama Syekhana Khalil kan. Yang dari PKB tawasul panjang. Yang dari P3 tawasul panjang. Semuanya minta, ya Allah, coblos aku ya Allah. Sama. Wah, supaya menang, serang orang. Emang begitu, politik tuh begitu. Itu masalah nggak berhenti di zaman kampanye, berlanjut nanti kalau udah mimpin. Berlanjut kalau yang kalah sakit hati, nggak seneng. Sampai nanti bakal begitu. Itu baru bab politik. Nah, nanti bab politiknya dijadiin agama. Udah jadi agama belum politik sekarang? Udah. Maka sekarang orang kalau beda nyoblos, nanti kalian paham deh kalau udah keluarnya. Kalau beda coblosan, beda agama. Di Jakarta cuma karena nyolatin. Gawat gak tuh? Gawat bener. Itu ditandain, rumah 0 sekian. Rumah 0 sekian. Itu rumah saudara kita ini. Mengerikan, bener, mengerikan. Nah, dan yang ketiga, belajarlah tasawuf. Bukan tarekat. Tarekat itu cuma jalan. Tarekat aja nggak cukup, harus sampai ke tasawuf. Kalau orang berhenti di tarekat, tengkar lagi, beda tarekat, beda gaya. Ada zikirnya geleng-geleng, la ilaha illallah, la ilaha. Ada zikirnya la ilaha illallah. Ada yang sholawatnya harus Al-Fatih. Ada sholawatnya harus sholawat Nuriyah. Ada sholawatnya harus Tibil Qulub. Ada yang nggak pakai sholawat. Kayaknya yang depan saya nggak pakai sholawat kayaknya ya. Kalau cuma ihtimam bituruqis sufiyah, tengkar lagi. Maka ihtimam itu bitasawuf. Tasawuf itu ujungnya ihsan. Beribadah seakan memandang Allah Subhanahu. Allah itu menyebut dirinya apa? Ahad. Maka siapa yang mendekat kepada Maha Ahad, hilanglah ikhtilaf dia. Semakin mendekat kepada yang Maha Satu, Maha Esa, hilanglah 2, 3, 4, dan 5. Maka semakin dekatlah kepada Allah. Jadi ciri-ciri orang-orang yang dekat kepada Allah, dia memandang perbedaan itu tidak berbeda. Perbedaan, perselisihan itu tidak dianggap sebagai penghalang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang begitu kan jarang. Orang-orang waras tuh jarang. Ulul albab tuh nggak banyak ya. Makanya lafaznya tadi ijtaba min ibadih. Minnya li tab'id, sebagian saja dari hamba-hambanya. Semoga kita termasuk hamba tersebut. Amin ya Rabb ya. Jadi harus ikut daurah, dan harus sekali dibawa ke kelompok itu, nyusup ngaji. Kan kalian nggak perlu jadi kelompok itu kan, tapi harus ikut dengar pengajiannya. Kalau saya dulu saking menghayatinya ikut, ya, dulu menghayati menjadi kelompok yang tadi itu. Akhirnya pulang-pulang langsung membid'ahkan seisi rumah, mengharamkan semua musik dan macam-macam. Mengharamkan tawasul lengkap semua. Terlalu menghayati ya. Kadang-kadang orang yang terlalu menghayati ini gak baik juga ya. Oke, yang kedua apa? Adab itu natijatul ilmi wal amal. Akhlak itu natijatul ilmi wal amal. Biasanya yang diperdebatkan itu al-adab atau al-ilm, bukan al-akhlak dan al-ilm. Jangan salah munasabahnya. Maka ditanya, talib zaki, talib muta'addib lebih ahabbu ilaika ya sayyidi amman? Ayyuhuma ahabbu ilaik? Talib zaki, talib pinter, talib muta'addib, itu pasangannya.
Kalau ilmu lawannya jahil, bukan akhlak. Maka ilmu jangan dibentur-benturkan dengan akhlak, karena akhlak itu buah dari mengamalkan ilmu. Paham? Ya. Jadi ayyuhuma muqaddam, al-ilmu wal akhlak? Lebih dulu mana? Ilmu atau akhlak? Ya, gagal kalian ya. Ilmu itu membuahkan akhlak duluan buah atau batangnya? Hah? Oh, kalian ini duluan buahnya ya? Berarti buah-buah sorga palsu itu ya. Ilmu dulu baru ada akhlak. Coba, kalau kalian gak kenal seseorang, bisa gak hormat sama dia? Kenal dulu baru bisa hormat. Kalau gak kenal malah ditanya, siapa? Mau kemana? Ini pesantren, orang luar gak boleh masuk. Padahal yang mau masuk gurunya. Karena gak kenal sama guru, gak punya adab, gak punya akhlak. Kenal dulu tuh gurumu, baru muncul nanti akhlaknya. Saya tanya lagi, lebih dulu ilmu apa akhlak? Laulal ilmu ma takhallaqna. Kalau nggak ada ilmu kita tidak akan berakhlak. Jadi akhlak itu buah mengamalkan ilmu. Ya. Khalas. Apa tuh? Cara menumbuhkan cinta dalam hati. Cara menumbuhkan cinta dalam hati. Kalau tadi ilmu, sekarang lebih tinggi dikit. Ma'rifatu. Al-ma'rifatu. Apa beda al-ilmu dengan al-ma'rifah? Apa bedanya? Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la? Itu alim. Pakai ini. Kalau arif pakai ini. Maka beda alim faqih dengan alim arif, itu beda. Faqih kalau dia belum arif bisa sombong, bisa ria, bisa kerjanya debat terus, cari masalah mulu, bahsul masail, bahas mencari-cari masail masalah, cari-cari wajah-wajah pencari masalah ini. Kalau arif enggak, yang dia cari bukan masalah, yang dia cari cara menyelesaikan, itu arif. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, al-arif man laqiya Allah, man ra'a Allah. Arif itu wali yang ketemu Allah. Itu dalam ilmu tasawuf. Kalau mursyid banyak, wali banyak, tapi yang arif cuma sedikit. Yang ketemu Allah, itu yang disebut arif billah. Maka tidak boleh melakopkan seseorang arif billah illa wa huwa qad wasala ila hadzal maqam. Sudah masuk ke maqam memandang syuhud ila Allah tabaraka wa taala. Lalu gimana caranya supaya ada cinta? Kenali dulu yang mau dicintai. Mungkin gak kalian ini mencintai perempuan yang gak dikenal? Bisa gak? Makanya sebelum bisa lewat Facebook. Ya di Facebook kan tetap mencari tahu nama. Berarti kalian bisa gak muka Facebook orang tanpa nama? Tulis gadis tanpa nama. Bisa gak? Gak bisa. Minimal ada namanya. Terus yang dicari apa? Foto. Itu bid'ah zaman ini. Mau lihat foto. Padahal foto kalau di Facebook diskon 70%. Itu bukan foto hakiki itu ya. Itu banyak chatnya tuh. Itu dipoles-poles pakai aplikasi. Jadi jangan percaya sama Facebook. Face-nya muka apa? Face-nya book. Waduh, susah deh. Kalau saya senang seseorang atau ingin mengenal seseorang, maka dimulai dari nama. Kita inputlah namanya.
Jika ingin mencintai Allah, inputlah, masukkan nama Allah ke dalam kolbu. Search nama Allah di kolbu, nanti keluar tuh, ada nggak nama Allah di kolbu? Lama-lama dicari, adakah fotonya? Adakah dia meninggalkan jejak di Facebooknya? Facebooknya open atau lock? Ya, gimana? Private. Ente ada Facebook ya? Facebooknya private atau terbuka, umum? Senangnya yang mana? Umum ya? Padahal cewek yang bagus itu yang private. Mau tahu? Yang bagus tuh private. Fotonya nggak semuanya ditampilkan. Yang ditampilkan yang cuma yang 70%-nya disembunyiin. 30% ditampilkan. Tapi bikin penasaran. Sebelum tidur lihat dulu fotonya. Ning. Ya Allah, cantik sekali engkau. Tidur. Kadang-kadang fotonya sudah tercantum di sini. Nggak perlu buka Facebook. Sebelum tidur cukup menghela napas, manggil namanya. Ning, aku mau tidur. Mushtaq ilaik ya ukhti. Sepertinya islami sekali ya. Kalau udah pakai ukhti islami ya. Itu bukan islami, namanya Arabi. Namanya cinta-cinta Arabiah, bukan cinta-cinta Islamiyah. Kirim surat, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi inni uhibbuk. Ya ukhti fillah. Uhibbuki fillah. Ya salam. Hati-hati ngomong uhibbuk fillah. Uhibbuka fillah artinya kalau dia minta apa aja dari kita, kita kasih. Berani gak? Ntar kalian jangan coba-coba ngomong uhibbuka fillah ya Ustadz. Ya, nanti saya minta isi dompetnya semua. Ambil aja, gak ada isinya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau mau cinta, kenali dulu namanya. Ingat-ingat sifatnya, rupanya. Apakah dia menyisakan sesuatu? Kalau sudah kenal, dia juga kenal kita. Tahadu, tahabu. Berkirim hadiahlah jika cinta kepada Rasulullah SAW. Berkirim hadiah untuk Rasulullah SAW. Rasul itu fisik atau ruhani sekarang? Ruhani, kata orang santri. Rasulullah itu bagi saya zahir dan batin. Tidak ada suatu benda di alam semesta melainkan di situ ada jejak-jejak Rasulullah. Jejak itu nggak mesti kaki, bisa jejak nur. Maka memandang apa saja di situ ada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholawat itu tidak hanya mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat itu ketika kalian nanam pohon, dijaga pohonnya, itu sholawat. Ada sampah, dipungut, itu sholawat. Ada orang terzolimi, kita bantu, itu sholawat. Maka sholawat itu nggak hanya sallallahu alaihi wasallam sampai tidur, kepalanya berat lagi, itu jatuh lagi. Lagi sholawat, kepalanya nunduk, dikirain wusul kepada Allah, ternyata wesel, beser keluar. Kalau kenal kepada seseorang, berkirim hadiahlah. Nanti yang dikirimin hadiah senang. Kalau dia senang, bertambah cintanya. Senang nggak dikasih hadiah? Kalau si doi yang ngasih hadiah gimana? Dia cuma ngasih hadiah pulpen. Itu pulpen kayak dijaga terus. Benar ya? Kalau itu pembatas buku, disimpan di buku yang paling rahasia. Takut ketahuan ada namanya. For my love. Si badut. Dari siapa? Nah, ini yang rahasia. Itu dijaga terus tuh. Kalau kita seneng sama seseorang, dikasih hadiah walaupun kecil, dijaga. Tapi kalau udah gak seneng, dikasih besar gak dijaga.
Ada orang dikasih mobil gak seneng, mau jadi lebih banyak lagi mobilnya. Tapi ada orang udah cinta, cuma dikasih buku, dikasih tasbih, dikasih serban, udah senang bukan main. Dijaga-jaga, bener disimpan. Kalau perlu nggak usah dipakai-pakai keluar, dipakai sekali sejumat. Ya. Kalau sudah cinta, jadi berkirimlah hadiah kepadanya. Allah butuh hadiah nggak? Enggak. Tapi Allah senang kalau hambanya membaca surah Al-Fatihah. Fatihah itu mahar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Raha? Ada waktu di wadah sunnahku ya, mungkin kita baca sedikit